Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya sudah berhasil menginstal custom ROM di Redmi Note 8 Pro, yaitu ROM Pixel OS Android 12. Dan sudah lama sekali saya tidak menggunakan ROM AOSP ya, jadi saya coba iseng-iseng aja untuk menginstal ROM Pixel OS ini. Dan karena kemarin juga saya sempat kesal dengan bug yang ada di MIUI 12.5 Enhance. Nah, untuk ROM Pixel OS ini menggunakan Android 12 dan untuk basic primernya dari MIUI 12.5 ya. Dan nanti kita bahas untuk fitur-fitur apa saja yang ada di ROM Pixel OS ini. Kalian juga saya share bug atau kekurangan yang saya temukan di ROM ini. Oke, untuk fitur dan tampilan di sini kita bisa klik lama di bagian home screen di area kosong. Nah, di sini kemudian kita bisa klik di bagian wallpaper ya. Nah, di sini untuk wallpaper dan gayanya bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Di sini ada beberapa warna yang bisa kalian coba ya. Di sini disediakan warna hijau, biru dan lain-lain. Kemudian di sini juga kita bisa mengganti ikonnya ke ikon berwarna atau ke ikon normal seperti ini. Nah, jika kita menggunakan icon normal, maka tampilannya seperti ini. Dan jika kita aktifkan ikon bertema, maka si iconnya ini akan mengikuti tema yang kita setting. Tetapi untuk icon yang ada di app drawer, dia tidak berubah ya. Jadi hanya icon yang ada di home screen-nya saja. Tapi oke lah, setidaknya bisa memberikan nuansa atau warna baru yang bisa mengikuti warna dari wallpapernya. Selanjutnya untuk aplikasi bawaannya di sini ada browser DuckDuckGo ya. Yang mana untuk browser ini tidak bisa kita uninstall. Dan saya sendiri sih tidak akan menggunakan browser ini ya, karena saya kurang familiar dengan UI-nya. Tetapi saya akan lebih menggunakan Google Chrome saja. Dan untuk menghapus aplikasi DuckDuckGo itu mungkin kalian perlu menggunakan akses root ya. Kalian bisa coba untuk menghapusnya dengan menggunakan root explorer. Nah, selanjutnya untuk aplikasi bawaannya di sini ada yang namanya aplikasi keselamatan ya. Tetapi di sini saya kurang tahu ini fungsinya buat apa ya. Entah buat HP hilang atau mungkin buat ketika ada bencana, tapi ya semoga saja tidak pernah digunakan ya. Nah, dan selanjutnya di sini ada fitur Xiaomi Part ya, yang mana untuk Xiaomi Part di sini bisa memberikan experience yang lebih buat user yang menggunakan ROM ini. Tetapi di sini saya tidak terlalu paham ya. Saya di sini akan tunjukkan saja untuk fitur-fiturnya. Di sini ada contohnya untuk profile baterai ya. Kemudian di sini juga ada profile dari codec. Nah, selanjutnya di sini ada TCP congestion ya, saya gak tahu apaan. Dan ini ada profile Wi-Fi-nya. Di sini kita bisa atur dari 2,4 GHz ke 5 GHz ya. Dengan catatan Wi-Fi yang kalian gunakan juga sudah support 5 GHz. Nah, kemudian di sini juga ada settingan dari ambient display-nya. Mulai dari hand wake, pick up sampai ke haptic feedback. Kemudian untuk aplikasi bawaan lainnya adalah aplikasi musik di sini yang menggunakan aplikasi Pulse ya. Dan untuk aplikasi Pulse ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa terkoneksi dengan aplikasi Piper yang sudah tertanam di Pixel OS ini. Dan tentunya di sini kita juga bisa mengatur settingan audionya sesuai dengan keinginan kita. Seperti mengatur equalizer ataupun mengganti profile bawaan dari Piper ini. Dan untuk masalah baterai, menurut saya sih ROM ini awet-awet aja ya. Jadi kurang lebih 11-12 dengan ROM MIUI. Dan saya tidak menemukan pengurangan yang signifikan. Nah, kemudian untuk skor Antutu di sini saya tes menggunakan Antutu versi 9 dan dia mendapatkan skor 321 ribuan. Nah, kemudian untuk skor CPU-nya di sini 90.000 dan untuk skor GPU-nya 93.000. Kemudian untuk skor memorinya 52 ribuan dan skor UX-nya di sini 84 ribuan. Kemudian di sini juga saya tes menggunakan aplikasi CPU throttling atau stress test. Di sini saya mendapatkan skor dengan rata-rata 147 GB dan untuk skor minimalnya 105 GB dan untuk skor maksimalnya di 153 GB saja. Dan kalau kalian lihat di sini untuk grafiknya naik turun yang menandakan performanya ini tidak terlalu stabil ya. Tetapi saya tidak tahu di performa reals untuk gamingnya karena saya belum coba. Nah, kalau ngomongin bug di sini saya menemukan beberapa bug yang cukup mengganggu ya. Contohnya di sini saya tidak bisa login dengan fingerprint. Padahal sebelumnya saya sudah setting fingerprint di HP saya. Kemudian si face unlock-nya juga tidak mau mendetek wajah saya ya. Jadi terpaksa kita harus memasukkan password yang kita setting sebelumnya. Padahal kalau saya cek di sini kita masuk ke bagian setting, kemudian ke bagian keamanan. Nah, untuk bagian fingerprint dan juga face unlock-nya di sini sudah aktif ya.
Dan ini terjadi ketika saya reboot HP saya terlebih dahulu, padahal sebelumnya normal-normal aja. Jadi mungkin harus kita setting ulang setiap kali kita mereboot HP kita. Dan bug selanjutnya yang saya temukan di sini cukup parah, yaitu ada di aplikasi kamera. Nah, untuk aplikasi kamera belakang di sini saya coba untuk mengambil gambar dan untuk hasilnya sih normal-normal aja ya, meskipun tidak sejernih atau setajam di ROM UI. Tetapi ketika saya akan mencoba aplikasi kamera depan, di sini tidak bisa kebuka. Entah apa yang salah. Tapi di sini saya berkali-kali mencoba membuka kamera depan dan dia tidak mau kebuka alias blank ya. Dan kemudian di sini saya juga mencoba untuk menghapus cache dan juga hapus data dari aplikasi kameranya. Tetapi ketika saya coba buka lagi, masih tetap saja blank hitam alias tidak terbuka. Selanjutnya di sini saya coba untuk merekam suara ya, dan untuk hasilnya tidak sejernih di ROM UI, dan juga di sini tidak ada settingan untuk mengatur kualitas audionya. Nah, kalau ditanya kesimpulan di sini saya merasa kurang cocok dengan ROM Pixel OS ini. Tetapi buat kalian yang mau tetap install ROM ini, silahkan pertimbangkan bug-bug yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga mungkin masih ada bug-bug lainnya yang belum saya sebutkan. Dan jika ingin ada yang request untuk cara install custom ROM ini, nanti akan saya buatkan saja di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk review ROM Pixel OS dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.